Tibalah kami di sebuah rumah berwarna biru yang sudah samar warna catnya. Dukuh Liwung. Itu pertama kali yang kami baca. Sebuah papan nama tertancap di atas atap depan rumah ini. Akhirnya kami dipersilakan masuk ke sebuah rumah yang ternyata milik juru kunci gunung ini. Panggil saja namanya Simbah. Bahwa kalau di atas nanti salah satu di antara kami datang bulan, mohon jangan ikut muncak, agar berdiam diri saja di tenda. Dan sebelum turun, kami diperintahkan untuk membakar kemenyan tersebut dan meraupkan asapnya ke wajah kami masing-masing. Bukan hanya saya dan Widi, tapi kami bertujuh. Tujuannya adalah agar kami tidak disesatkan oleh penghuni gunung ini ketika perjalanan pulang nanti. Namun tidak lama, lagi-lagi Panji berhenti. Sepertinya kaki kanannya sudah benar-benar tidak bisa diajak berdamai. "Brik, tolong berhenti," kata Panji lagi. Saya dan Widi karena wanita berjalan di tengah, Usep dan Asep berjalan paling depan, dan langsung menghentikan langkah kami. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba suara Panji terdengar. Kami semua terdiam. "Nama saya Panji," lanjutnya. "Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan perbuatan saya. Kalau tadi saya buang air kecil tidak bilang permisi, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan. Saya mohon maaf." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vetra Yuliandri di Zona Kliwon. Oke sob, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendaki ketika dia ingin mendaki Gunung Slamet, Jawa Tengah, yang berjudul Angkernya Jalur Dukuh Wiyung Gunung Slamet. Penulis Nina Fitriana. Nah, buat sobat-sobat Zona Kliwon, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zona Kliwon yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Saya Nina. Ini kisah kami. Saya dan beberapa rekan yang kebetulan dulunya adalah teman satu kantor, kecuali Asep. Kisah ini diawali ketika kami berencana menghabiskan libur akhir tahun untuk sejenak melepas kejenuhan dari rutinitas pekerjaan yang mulai membuat kami bosan, terutama menghadapi kemacetan ibu kota. Waktu itu Desember 2015. Tibalah hari di mana kami memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Rencana awal kami akan naik melalui pintu masuk pemandian air panas Guci. Tapi entah kenapa pagi itu, ketika kami sampai, mobil elf yang kami tumpangi diminta untuk berputar arah, yang kami sendiri tidak tahu diarahkan kemana. Setelah berputar dan bertanya sana-sini, kami diarahkan ke sebuah desa. Desa yang menurut saya cukup rapih, namun terkesan sepi. Karena sepanjang jalan, kami hanya menemui beberapa penduduk desa saja. Sampailah kami di ujung jalan desa ini. Kami memarkirkan mobil yang kami sewa di sebuah tanah lapang, yang sepertinya sebuah kebun milik warga. Kami sempat kebingungan,
Karena ketika kami turun, kami tidak melihat pos pendaftaran seperti yang terdapat pada jalur resmi pada umumnya. Yang terlihat hanyalah rumah-rumah penduduk saja, yang sepi seperti tak berpenghuni. Sempat beberapa lama, kami hanya terdiam karena tidak tahu harus kemana. Tidak ada orang atau penduduk desa yang bisa kami tanya. Supir yang mengantar kami pun bingung, karena sepertinya ini juga kali pertama mereka mengantarkan pendakian lewat jalur ini. Setelah mencoba mencari-cari informasi, syukurlah tak beberapa lama kami langsung diarahkan ke sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat kami memarkirkan mobil. Kami langsung bergegas mengemasi barang-barang kami. Tibalah kami di sebuah rumah berwarna biru yang sudah samar warna catnya. Dukuh Liwung. Itu pertama kali yang kami baca. Sebuah papan nama tertancap di atas atap depan rumah ini. Jujur saya pribadi tidak mengenal jalur ini. Maklum, saya ini bukan pendaki profesional. Hanya hobi menikmati alam saja. Panji, teman kami yang pertama kali memberitahukan kami bahwa jalur yang akan kami lewati ini adalah jalur pendakian legenda, yang dimana Soe Hokgi menempuh jalur yang sama ketika mendaki gunung ini. Mungkin Panji pun baru mencarinya di Google mengenai jalur ini. Akhirnya kami dipersilahkan masuk ke sebuah rumah yang ternyata milik juru kunci gunung ini. Panggil saja namanya Simbah. Sosok lelaki tua kurus, namun terlihat masih sangat sehat di usianya yang pastinya sudah tidak muda lagi. Beliau duduk bersila di atas lantai rumah yang masih berbalut acian semen halus khas rumah desa. Dengan senyumnya, Simbah menyambut kedatangan kami, yang hanya satu-satunya tamu di rumah ini pada hari itu. Iya, kami bertujuh. 5 laki-laki dan 2 perempuan. Saya dan teman saya yang bernama Widi. Setelah dipersilahkan masuk, kami bersalaman dengan Simbah. Kami pun turut duduk bersila bersama Simbah yang mulai melemparkan pertanyaan pada kami satu persatu dari mana kami berasal. Setelah berkenalan, Simbah langsung bercerita pengalaman-pengalaman beliau selama menjaga gunung ini. Terutama pengalaman dalam menolong pendaki-pendaki nakal nan sompral yang banyak tersesat, bahkan hilang di gunung ini. Deg-degan ada, tapi kami tetap menyimak cerita demi cerita yang dituturkan oleh Simbah. Mulai dari yang hilang berhari-hari, sampai yang tidak bisa diselamatkan. Kami tahu tujuan beliau menceritakan itu semua bukan untuk menakut-nakuti kami, tapi untuk dijadikan pelajaran, agar tidak berlaku seenaknya di gunung ini, atau di tempat lain dimanapun kami berada. Sekilas pasti terlihat ketakutan di wajah kami yang tidak menyangka bahwa kami akan melewati jalur ini. Tahu namanya saja tidak. Gak pernah kepikiran kami benar-benar seperti disesatkan. Tapi Simbah coba menenangkan, namun suaranya terdengar berat, sehingga kami tahu bahwa sejujurnya jalur ini memang angker untuk dilewati. Setelah cerita panjang lebar dan meneguk teh hangat yang disediakan oleh istri Simbah, dan suasana sudah mencair dari cerita-cerita horor yang dituturkan sebelumnya, pertanyaan terakhir Simbah adalah, siapa di antara saya dan Widi yang sedang haid? Atau waktu haid yang sudah dekat? Sempat saling lirik, namun alhamdulillah saya baru selesai masa itu. Tapi tidak dengan Widi, sepertinya dia akan haid dalam waktu dekat. Lalu Simbah memberikan kami sebuah bungkusan berbalut kain putih, berisikan kemenyan. Kami sempat kebingungan, lalu Simbah menjelaskan bahwa kalau di atas nanti salah satu di antara kami datang bulan, mohon jangan ikut muncak, agar berdiam diri saja di tenda, dan sebelum turun,
Kami diperintahkan untuk membakar kemenyan tersebut dan meraupkan asapnya ke wajah kami masing-masing. Bukan hanya saya dan Widi, tapi kami bertujuh. Tujuannya adalah agar kami tidak disesatkan oleh penghuni gunung ini ketika perjalanan pulang nanti. Saling curi pandang tak terelakkan dari wajah kami. Tapi kami pun tidak mungkin menolaknya. Akhirnya kami memutuskan tetap membawa bungkusan kain putih itu bersama kami menaiki gunung ini. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Kami pun bergegas mengemasi barang kami untuk melakukan pendakian. Nantinya kami akan ditemani oleh Pak Sakri, penduduk asli desa ini dan masih satu keluarga dengan Simbah. Sebelumnya kami sebenarnya tidak berniat memakai jasa porter atau sejenisnya, karena kami tidak pernah melakukan itu di pendakian-pendakian kami sebelumnya. Namun dari cerita Simbah menyarankan agar kami ditemani anaknya minimal sampai pos 2, karena jalur ini masih jarang dilewati dan banyak sekali jalur bercabang yang bisa membuat kami bingung dan bisa jadi membuat kami tersesat. Akhirnya kami setuju, karena kami pun tidak mau ambil resiko jika yang dikatakan Simbah adalah benar adanya. Setelah selesai berkemas dan berpamitan pada Simbah dan keluarganya, seperti biasa, tidak pula kami memanjatkan doa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pendakian kami kali ini. Setelahnya, barulah kami mulai menapaki jalur pendakian legenda ini. Awal perjalanan kami disambut kebun-kebun warga yang tertata rapi khas pedesaan. Melalui tanah lapang, di mana ada tugu batas desa ini di sana. Lalu kami disambut kebun karet, yang pohonnya menjulang tinggi, berjejer rapi seolah mengucapkan selamat datang pada kami semua. Selepas melewati kebun karet, kembali kami menemui perkebunan warga, dan di sanalah kami menemui Pak Sakri untuk pertama kalinya. Pak Sakri seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, usianya mungkin kurang lebih 40 tahun. Tubuhnya kurus, namun berotot khas penduduk desa yang suka bekerja keras. Pekerjaan hari-hari beliau adalah berkebun, sama seperti penduduk lain di desa ini. Setelah berkenalan dan berbincang sebentar, kami menunggu Pak Sakri bersiap-siap. Pak Sakri sebenarnya bukan porter yang seharusnya menemani kami, tapi anak mbah yang satunya yang mengantarkan kami bertemu Pak Sakri inilah yang seharusnya menemani kami sampai pos 2. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya Pak Sakri yang menggantikan posisinya. Perjalanan dimulai kembali dengan Pak Sakri membuka pembatas kebun yang terbuat dari pagar bambu agar kami bisa melewati jalur pendakian ini. Dengan ini jelas memastikan bahwa jalur ini bukan jalur pendakian umum biasa, namun hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaan jalur ini yang melewatinya saja. Awal memasuki jalur ini, kami disambut oleh pohon-pohon besar nan tinggi dengan akar-akar besar. Bergelantungan di sana-sini menjadi pemandangan alam yang asri, namun kesan angker tak bisa dipungkiri. Jalur ini lebih terlihat seperti hutan rimba daripada jalur pendakian gunung pada umumnya. Jalan setapaknya sudah banyak tertutup pepohonan dan agak licin, tanda jarang dilewati. Namun karena hari masih sore dan matahari bersinar dengan cantiknya menembus celah-celah pepohonan yang kian gagah tertancap di setiap sudut hutan ini, tetap menyajikan pemandangan yang indah di mata kami. Tidak terasa, sejuknya udara, indahnya pemandangan itu mengantarkan kami yang tanpa sadar sudah sampai di pos pertama, jalur pendakian ini. Ada sedikit tanah lapang di sana. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati segarnya udara dan sejuknya cuaca sore itu. Di sela-sela istirahat, saya dan Widi menggunakan kesempatan itu untuk buang air kecil. Seperti biasa, kami pun mencari celah di balik pepohonan,
dan tidak lupa untuk bilang permisi karena bagaimanapun kami adalah tamu di tempat ini. Setelah menemukan tempat yang pas, saya dan Widi berjaga bergantian. Saya terlebih dahulu, baru Widi. Teman kami yang lain pun turut melakukan hal yang sama. Istirahat sejenak sambil mencari celah pohon untuk buang air kecil. Panji salah satunya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kegiatan kami, karena hal ini umum dilakukan para pendaki lain. Namun sungguh kami tidak pernah menyangka-nyangka. Istirahat pertama kami inilah ternyata awal mula yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh dan mistis selama pendakian kami dimulai. Selepas membersihkan diri setelah buang air kecil, kami duduk-duduk di batang pohon mati, di bawah bedeng non-permanen yang terbuat dari batang pohon kecil dan plastik putih yang sudah lusuh dan bolong di sana-sini. Buatan pendaki terdahulu sepertinya. Terlihat ada bekas bakar-bakaran yang menyisakan warna hangus di tanah dengan beberapa sampah kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan di sana. Ketika kami sedang asik beristirahat, seraya meluruskan kaki kami, mengendorkan otot yang tegang, kami disibukkan dengan banyaknya pacet atau lintah yang menempel pada kaki kami. Tidak cuma di kaki, tapi juga di punggung teman kami. Syukurlah saya tidak kebagian dalam drama ini. Gelak tawa tak terelakkan melihat tingkah sesama tim kami yang kegelian melihat lintah menempel di tubuh mereka. Mereka memutar-mutarkan badan seraya mencari di mana lagi lintah-lintah itu menempel. Ada yang masih kecil, ada yang sudah menjadi sangat gemuk, tanda lintah itu sudah cukup lama berada di sana dan menghisap banyak darah. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. Akhirnya kami memutuskan menunda perjalanan kami sejenak dan melanjutkannya setelah azan maghrib selesai. Perjalanan menuju pos 2 pun dimulai. Masih dengan pemandangan yang sama. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang kekar tertancap gagah di hutan belantara ini. Sekilas mirip hutan di pinggiran sungai Amazon atau di film Anaconda. Benar-benar liar. Ukuran batang pohonnya mungkin cukup jika dipeluk oleh 2 orang dewasa atau bahkan lebih. Hari sudah mulai gelap. Tidak ada yang aneh dengan perjalanan kami sejauh ini. Sampai pada suatu titik, Panji teman kami mengeluh sakit pada kaki kanannya. "Brik, berhenti dulu, kaki gue sakit nih," ucapnya. "Kenapa, Ji?" tanyaku. "Gak tahu, tiba-tiba sakit banget." "Ya udah istirahat dulu, nanti baru kita lanjut lagi," jawab teman yang lainnya. Kami beristirahat di jalur. Karena memang tidak ada tanah lapang di sana, hanya jalur setapak yang ditumbuhi perpohonan lebat. Sambil berdiri, kami mencoba mengatur nafas masing-masing, berharap sakit kaki Panji cepat mereda. Panji berusaha menenangkan kakinya, yang seolah tiba-tiba mogok tidak mau berjalan, dibantu oleh Bang Eps dan rekan lainnya. Setelah memastikan bahwa kaki Panji baik-baik saja, setelah istirahat cukup, kami memutuskan melanjutkan perjalanan, namun dengan tempo yang lebih lambat. Seiring berjalan, makin lama kaki Panji makin terasa sakit dan berat, hingga akhirnya memaksa kami harus berhenti kembali. Padahal baru beberapa saat berjalan. Kali ini Pak Sakri coba membalurkan krim peregang otot pada kaki Panji, yang sebelumnya pun sudah dilakukan teman kami yang lain. Namun seperti tidak ada hasilnya, kaki Panji tetap terasa sakit. Dengan pertimbangan hari yang kian gelap dan persediaan headlamp beberapa dari kami tiba-tiba tidak berfungsi, padahal sebelumnya baik-baik saja, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Itu artinya kurang lebih 4 jam sudah kami berjalan. Waktu yang cukup lama dengan jarak yang belum seberapa ini. Kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2, di mana di sana terdapat tanah lapang, jadi kami bisa beristirahat dengan lebih leluasa. Namun tidak lama, lagi-lagi Panji berhenti,
Sepertinya kaki kanannya sudah benar-benar tidak bisa diajak berdamai. "Brik, tolong berhenti," kata Panji lagi. Saya dan Widi karena wanita berjalan di tengah, Usep dan Asep berjalan paling depan, dan langsung menghentikan langkah kami. Kami kembali beristirahat di jalur. Namun kali ini saya memilih duduk sambil meluruskan kaki. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Hanya Panji yang masih berdiri dengan memegangi batang pohon yang digunakan untuk membantunya berjalan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba suara Panji terdengar. Kami semua terdiam. "Nama saya Panji," lanjutnya. "Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan perbuatan saya. Kalau tadi saya buang air kecil tidak bilang permisi, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan. Saya mohon maaf," ujar Panji. Kami terkejut dengan ucapan Panji tersebut, yang tiba-tiba saja meminta maaf pada entah siapa. Semua mendengarkan dengan wajah bertanya-tanya, namun tidak bisa pula diklarifikasi dalam keadaan sekarang. Akhirnya, tak butuh waktu lama, setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Panji tiba-tiba saja pulih. Tidak terasa sakit sedikit pun. "Gak tahu kenapa, kaki gue sekarang tiba-tiba gak sakit lagi. Gak berat lagi," jelas Panji. Saling pandang antara kami dengan wajah penuh tanya. Tentu saja tak terelakkan lagi. Antara lega karena artinya kami bisa melanjutkan perjalanan, namun juga bingung apa yang terjadi sebenarnya. Dengan hati yang masih penuh tanya, kami pun melanjutkan perjalanan. Kejadian barusan mengingatkan kami pada cerita-cerita Mbah Kuncen. "Ah, sudahlah, semoga tidak semengerikan itu," ucap saya dalam hati. Insya Allah tujuan kami baik, tidak ingin merusak apalagi bersikap tidak sopan di gunung ini. Langkah kami sekarang lebih cepat karena Panji sudah bisa berjalan normal. Sembuhnya kaki Panji tadi mudah-mudahan menjadi akhir rintangan perjalanan kami dan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya sampai kami pulang ke rumah masing-masing dengan sehat dan selamat. Itu doa saya. Namun pengabulan doa memang tidak secepat itu. Kejadian demi kejadian aneh yang kami alami selepas perjalanan dari istirahat barusan datang silih berganti. Kini di tengah perjalanan menuju pos berikutnya, kami kembali disambut oleh penunggu lain gunung ini. Perjalanan Nina dan kawan-kawan masih panjang. Nantikan part kedua dari Angkernya Jalur Duku Biyung Gunung Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.